Penduduk desa jarang makan telur, jarang makan ayam. Makan siang bergizi itu untuk rakyat di desa itu sangat memerlukan. Karena jarang selama ini penduduk desa itu setiap minggu itu bisa makan telur, makan daging ayam dan sebagainya. Semenjak ada MBG, alhamdulillah mereka merasakan manfaatnya. Hei, Menteri Longor, sempit sekali wawasanmu. Cek dulu fakta sebelum bicara. Makan gaji buta ya? Menteri Desa nggak paham kondisi orang desa. Tak kasih tahu nih, orang desa itu kalau untuk urusan ayam potong itu udah nggak barang istimewa lagi. Apalagi kalau pas musim orang hajat, sehari bisa 2-3 ekor itu, sampai nggak kemakan-makan. Kadang sampai 7 ekor. Kalau misal sebulan itu dikumpulin, buat nimbun kamu juga ketimbun itu ayam. Negara macam apa ini? Coba pajak sepeda bakal dipungut. Kemenhu buka wacana pesepeda bayar pajak. Coba sepeda rek dipajakan atau meureun budak leutik cecengekan nu marake sepeda nu leutik rek dipajakan kitu oge meureunnya. Kacida sok para warga suarakeun satu suara teh penting. Sugan we nepi ka atuh ka pejabat anu hatena bersih sugan aya sok satu suara teh penting komen-komen share-share sugan nepi cik atuh kitu sepeda-sepeda wae meuni asa kacida-cida teuing meuni dibabad sugan mah boga tangkal sampo di hareupeun imah ge meureun disabet dipajakan edan. Petugas pajak razia di SPBU sampai cek satu-satu warga langsung kena tagih. Coba nagih pajak ieu kuat ka di SPBU kieu nya kuat ka di udag-udag kieu rakyat teh jiga nu maling we nya. Pak, ya rakyat teh lain tah yang melayar pajak, tuh loba nu kecewa. Nah kecewa naon eta tuh nu korup kuat ka bebeledagan gitu. Sok bersihan kitu teh geura nya rakyat teh bakal babari atuh bayar pajak teh. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Benar Pak RT. Betul Pak Presiden. Teorinya pasal-pasal KUHP memang seperti itu. Tapi mohon maaf, realita di masyarakat kadang hukum tidak selalu menjadi pelindung buat masyarakat kecil. Hukum tidak selamanya menjadi tempat peradilan buat orang-orang yang mencari keadilan. Hukum kadang menjadi sebuah keputusan yang sudah dipesan dan cenderung seperti pisau, tajamnya selalu ke bawah. Sadarkah kalian kalau setiap langkah kita menuju wajib pajak dan harus dibayar oleh semua wajib pajak? Yang menjadi pertanyaan saya, terus larinya kemana pajak-pajak rakyat itu? Sementara fasilitas umum masih banyak yang belum terrealisasi. Fasilitas sosial masih banyak yang diabaikan. Biaya subsidi banyak yang dicabut. Keamanan dan kenyamanan masyarakat seringkali menjadi permainan. Dan lapangan kerja pun masih susah. Ataukah pajak rakyat hanya cukup untuk pesta, gaji serta tunjangan pejabat? Kalau kalian merasa menjadi wajib pajak yang sudah memenuhi tanggung jawab, silahkan sampaikan aspirasimu di kolom komentar. Pemerintah gencarkan pelatihan militer calon pengelola KDMP dengan alasan pelatihan disiplin. Disiplin dalam hal apa, Pak? Apakah jiwa disiplin hanya dimiliki oleh seorang militer? Bukankah jiwa disiplin bisa dimiliki setiap personal sesuai dengan profesinya masing-masing? Tetangga saya itu Pak, seorang peternak ayam. Dia sangat disiplin tanpa harus pelatihan militer. Disiplin waktu, disiplin cara kerja, disiplin anggaran, disiplin manajemennya. Update Indonesia terkini. Ya ini Indonesia, Bung. Mega proyek MBG gagal, dana ratusan triliun jadi ladang korupsi. APBN kosong, hutang negara numpuk. Pajak rakyat mulai digenjot.
razia telat pajak sampai ke pasar-pasar. Dan yang lebih unik lagi, sepeda goes mulai dipajakin. Deloken berita iki bos, deloken ya. Di wingi sing ngomong jare program MBG iku ora ono hubungane karo munggah mudune harga pokok ning pasar lho. Iki kelas menteri ya. Mendak akui harga bahan pokok turun usai dapur MBG libur. Iki kelas menteri perdagangan yang ngomong ono hubungane ya. Lah kamu kok cek ngomong ngoyel ra ono hubungane, cek kon nyurpa jane ikimu ki mbok gawe mikir pola topimu ki mletek ora mbok gawe mikir iki jane Wis to program MBG iki wis kacau balau, wis sarang maling tok ngono ki ya. Ketuane wis korupsi, ompreng wae dikorupsi, titik tempat dikorupsi, motor dikorupsi, wis kacau balau, wis evaluasi total ke dunia. Ini ki wis awakmu ki nek salah ngomong salah, jangan terlalu fanatik ya. Fanatik itu ciri-ciri wong on ya fanatik ya, gampang dibodoh-bodohi ya ciri-ciri wong fanatik wi. Ora iso mikir, iki ne ora iso mikir, topine. Dengan melihat data ini, masih adakah Anda yang percaya jika negara kita negara kaya? Tuh, lihat datanya. 82% negara kita ini ditopang oleh pajak rakyat. Jadi Anda semua, pejabat-pejabat, pegawai negeri, ASN, aparat TNI, Polri, Anda itu semua digaji oleh rakyat dari pajak. Kemana kekayaan negara kita ini? Katanya negara kita alamnya kaya. Kalau rakyat berhenti bayar pajak, hancur negara ini. Kemana kekayaan alam kita? Anda masih yakin alam kita kaya? Puan Maharani selaku Miss Universe di DPR atau wanita tercantik di DPR ini tidak mengizinkan adanya undang-undang perampasan aset karena dapat merugikan pejabat ataupun partai. Pantesan lah Ibu tidak mau mengesahkan perampasan aset ya, karena banyak pejabat kita maling ya Bu ya. Ibu takut ya terlibat atau memang gimana ya, makanya Ibu tidak mengesahkan. Iya Bu. Kenapa Bu dilindungi Bu pejabatnya maling? Bu? Kenapa dilindungi? Gak malu Ibu, gak kasih Ibu sama rakyat Indonesia. Mau sampai kapan Bu seperti ini Bu kalau Ibu tidak mengesahkan? Masa maling dilindungin Bu? Atau jangan-jangan Ibu terlibat? Kalau Ibu terlibat, Ibu takut juga dimiskinkan gitu. Bu? Jangan gitu Bu, kita ini untuk bernegara Bu, bukan untuk memperkaya diri. Ya Bu ya. Kalau memang Ibu memperkaya diri, nggak usah kerja jadi pejabat Bu. Ya Bu ya. Bapak Prabowo mengatakannya akan menaikkan gaji pejabat negara dikarenakan selama ini pendapatan mereka tidak mencukupi, makanya mereka korupsi. Pak Wo, masih ingat nggak Pak, Bapak Presiden Gus Dur itu pernah menaikkan gaji 3 kali lipat ya Pak ya untuk Pak pejabat negara. Tapi apa yang terjadi Pak? Masih korupsinya Pak. Ya Pak ya, masih korupsi. Jadi korupsi itu bukan karena pejabat tidak mendapat gaji yang tidak mencukupi Pak, tapi karena otaknya tidak mencukupi untuk menerima keadaan. Gaji segitu tidak pernah cukup Pak, karena serakah. Ya Pak ya, rakus sama uang. Kalau Bapak memang mau membasmi korupsi ya, para koruptor ya Pak, dihukum mati Pak, dihukum mati. Atau minimalnya dimiskinkan, jangan dilindungi. Ya Pak ya, Bapak saya enaknya aja naikkan gaji. Itu uang rakyat itu Pak, bukan uang Bapak. Bukan uang Bapak ya Pak, uang rakyat, dari pajak rakyat. 82% pendapatan negara itu dari pajak rakyat. Ya Pak ya, ingat itu Pak. Polri mendapatkan gelar sebagai polisi terkorup di Asia Tenggara. Masya Allah, di luar dugaan kita sebagai rakyat Indonesia ya, di mana polisi kita itu mendapat gelar pertama, polisi terkorup di Asia Tenggara. Bisa jadi gelar ini didapatkan karena banyaknya pungutan liar dari kalangan polisi ya. Misalkan ketika ada masyarakat mengurus SIM atau memperpanjang SIM, atau ketika ada sarana narkoba ditangkap, setelah itu dibebaskan ya kan. Jadi mereka menilai dari situ mungkin ya kan. Jadi buat negara Malaysia, Singapura, kalian tuh nggak ada apa-apanya dengan polisi kita ya. Kalau masalah seperti ini kita juaranya, jagonya kita ya kan. Dan menurut aku ya ini perlu ditingkatkan. Jadi jangan hanya di Asia Tenggara saja, tapi kalau bisa di Asia ataupun di dunia ya. Terus kan tingkatkan prestasinya Pak ya. Ini bagus sekali Pak ya, karena polisi kita memang nggak tahu malu kalau masalah-masalah seperti ini ya Pak ya.